Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan sapaan dan renungan GKI Salatiga pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 1 April tahun 2024 bersama saya, Merianto Halamon Purba. Sebelum kita membaca ayat renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami, memimpin kami, memberkati kami, dan menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami ada saat ini semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini kami ingin membaca, mendengar, dan belajar, serta merenungkan firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, judul renungan kita pagi hari ini adalah Bangkit dan Dipulihkan oleh Kebangkitan Yesus Kristus. Dan sebagai ayat renungan kita pada saat ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang tertulis demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Melalui tulisan Rasul Petrus yang kita baca tadi sebagai bahan saran kita pagi ini, Petrus yang pernah gagal sebagai orang yang dipilih Tuhan, dia ingin setiap kita, orang percaya, mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus, agar kita dipulihkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya, dan juga dengan dunia sekitar kita. Kita mengenal siapa Petrus sebelum dan sesudah kebangkitan Yesus Kristus. Dia dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saat dia dipanggil oleh Tuhan, tanpa ragu Petrus meninggalkan perahu dan jalannya dan mengikut Yesus. Petrus sangat mengasihi Tuhan, bahkan rela mati untuk Kristus. Dalam Lukas 22 ayat 33 dia berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi ternyata dia begitu pengecut dan lemah. Dia takut kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi, dan juga tekanan serta ancaman orang banyak pada waktu itu. Sehingga sampai 3 kali dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Apakah Petrus menyesal setelah melakukan 3 kali penyangkalan yang dilakukannya, yang hanya dalam waktu di bawah 24 jam setelah Petrus berkoar-koar bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus? Ya, Petrus menyesal. Dia menangis dan sedih setelah melakukan penyangkalan itu. Bisa kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 62. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Petrus, mengasihi Tuhan, bahkan rela mati untuk Kristus, tapi setelah menghadapi tekanan lingkungan, tekanan keluarga, tekanan pekerjaan, tekanan pelayanan yang berat dan tidak ramah, dengan tidak sadar atau bahkan secara sadar, kita gagal menyatakan iman kita di dalam Kristus sebagai suatu kesaksian hidup di tengah dunia dan masyarakat di mana kita berada. Dan kita juga sering melakukan penyangkalan yang serupa tapi tak sama di dalam hidup kita sebagai orang percaya dan orang pilihan Tuhan. Sehingga kita sering membuat orang-orang di sekitar kita, entah dalam keluarga, pekerjaan, kampus, lingkungan sekitar, bahkan gereja di mana kita berjemaat, tidak dapat melihat tindakan dan ucapan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya dan orang pilihan Tuhan. Setelah kebangkitannya,
Tuhan menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan juga menurut Injil Yohanes 21 ayat 15-24, Yesus juga menampakkan diri, bahkan mengadakan percakapan pribadi dan intim dengan Petrus. Dalam percakapan khusus tersebut ada yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa Yesus sama sekali tidak menegur Petrus ataupun mengingatkan kegagalannya dalam menyangkal Yesus. Yesus tidak bilang, "Tenang toh Simon, aku sudah mengingatkan bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok pada malam aku ditangkap. Ayo ngaku dosa dan nyesal, baru aku mau memulihkanmu." Tidak, karena Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang pendam dan suka menyimpan kesalahan serta mengorek-ngorek kesalahan kita, seperti polisi yang menginterogasi penjahat. Yesus tidaklah demikian, malah sebaliknya, dengan penuh pengertian dan kasih, Dia menggugah kembali kasih Petrus kepadanya dengan 3 kali menanyakan apakah Petrus mengasihi Dia. Dalam percakapan khusus itu, Yesus dengan lembut dan penuh kasih bertanya kepada Petrus 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Tuhan, aku tahu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Petrus 3 kali ditanya dan 3 kali menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan. Dan Yesus berkata kepada Petrus setelah itu, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah pemulihan, itulah panggilan dan kepercayaan Yesus kepada Petrus untuk memimpin umat Tuhan. Kesalahan telah diampuni, kegagalan dilupakan, dan tugas serta tanggung jawab dipulihkan. Maka tidak mengherankan di hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta, dengan gagah berani, tanpa gentar, Petrus memproklamirkan di hadapan para pemimpin Yahudi yang sebelumnya sangat ditakutinya. Bahkan ketika dilarang oleh para pemimpin agama untuk tidak memberitakan tentang Yesus, dengan tegas tanpa tedeng aling-aling Petrus berkata, "Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Silahkan, kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dan 19. Itulah dia Petrus yang telah dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Dari seorang pengecut menjadi saksi yang berani, dari seorang yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, menjadi rasul yang melupakan diri sendiri dan mengutamakan keselamatan orang banyak. Dari seorang yang sering berbicara karena dorongan emosi, menjadi orang yang berbicara atas dorongan dan kuasa Roh Kudus. Dari seorang yang gagal karena penyangkalannya, menjadi orang yang dipulihkan dan bangkit untuk menata hidupnya kembali menjadi orang pilihan Tuhan dan menjadikan dia sebagai batu karang gereja. Bagaimana dengan kita? Apa saja penyangkalan-penyangkalan yang serupa tapi tak sama yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita yang katanya sebagai orang pilihan Tuhan? Kalau iya, apakah kita juga akan merespon Tuhan seperti Petrus telah melakukan penyangkalan? Apakah kita juga menyesal dan sedih seperti Petrus telah melakukan penyangkalan? Apakah kita juga seperti Petrus mau melakukan percakapan secara pribadi dan intim dengan Yesus setelah penyangkalan? Kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Kristus menolong dan memulihkan kita, sehingga kita berani menyatakan iman kita dan berani bertindak untuk tidak berdamai dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah disalibkan, mati dan bangkit untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, karena pagi ini di dalam sarin ini kami sudah belajar dari Petrus bagaimana dia dipulihkan
oleh kebangkitan Kristus. Ajari kami Bapa, pimpin kami, sertai kami, dan pulihkan kami di dalam kehidupan kami, agar kami boleh terlahir kembali karena kuasa kebangkitan Kristus dan menyatakan iman kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus, serta menjadi saksi Kristus yang berani dan yang tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat beraktivitas, selamat menikmati kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.